Assalamualaikum, halo. Kali ini saya akan berbagi resep bakso sapi yang premium dari Dapur O Jogja, salah satu bestseller produk frozen food dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel Dapur O Jogja. Jadi, bakso sapi premium kami ini menggunakan bahan-bahan berkualitas yang insya Allah sehat dan aman bagi tubuh. Semua bahan halal, rasanya insya Allah enak, teksturnya kenyal dan padat, dan pastinya asli daging sapi pilihan. Jadi, penasaran cara membuatnya? Ayo, tetap di channel Dapur O Jogja ya. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya membuat bakso yang sehat dan aman untuk keluarga kita di rumah. Pertama, kita potong dadu dagingnya, lalu simpan dalam freezer selama kurang lebih 2 jam, baru bisa kita proses dengan chopper blender. Jadi daging masih dalam keadaan setengah beku ya, untuk mempermudah proses penggilingan. Nanti kita akan buat satu resep aja dengan daging sebanyak 500 gram. Nah, ini daging yang sudah kita giling dengan menggunakan chopper blender, siap kita gunakan untuk membuat bakso. 500 gram daging sapi giling, 50 gram bawang putih yang dicincang lalu ditumis, dan 2 sendok makan bawang merah goreng yang nanti kita haluskan. Setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh kaldu bubuk. (15 gram garam), 50 gram tepung tapioka, dan 150 gram es batu. Untuk mengenyalkan bakso, saya gunakan 3 gram kekinan dan setengah sendok teh baking powder. Oke, semua bahan sudah siap. Saatnya membuat bakso. Jadi saya gunakan food processor untuk membuat bakso ya. Jadi di sini kita masukkan dulu 500 gram daging yang sudah digiling. Jangan lupa tambahkan sebagian dari es batu. Nah, penambahan es batu di sini dimaksudkan agar adonan tetap dingin sampai akhir penggilingan, dan juga untuk membantu proses penggilingan daging. Es batu juga digunakan untuk mencegah kematangan pada daging akibat gesekan mesin. Sekarang saatnya masukkan bawang putih dan bawang goreng yang ditumis dulu tadi, dan juga ini sudah saya haluskan. Tambahkan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh dan juga kaldu bubuk setengah sendok teh. Ini opsional ya, mau dipakai silahkan, atau tanpa kaldu bubuk juga oke. Langkah berikutnya kita masukkan 15 gram garam. Saya gunakan garam dapur ya, atau garam meja. Tapi lebih bagus teman-teman kalau ada gunakan garam krosok atau garam kasar. Jadi adonan insya Allah nanti lebih kesat dan kenyal. Nah, nanti setelah tambahkan garam, adonannya akan menjadi seperti ini. Jadi lebih padat dan kesat ya. Jadi lebih menggumpal gitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan
karagenan, dan baking powder. Jangan lupa kita tambahkan lagi sebagian es batu untuk membantu proses penggilingan. Jadi, setelah ditambah baking powder dan karagenan, adonannya akan menjadi seperti ini ya, lembut seperti pasta. Langkah terakhir, kita masukkan 50 gram tepung tapioka. Kalau ada sisa es batu, boleh dimasukkan sekalian ya. Jadi habiskan es batunya sesuai resep. Lalu kita giling lagi. Nah, ini hasil dari adonan bakso kita. Jadi hasilnya lembut seperti pasta dan adonannya masih tetap dingin. Siap kita cetak ya. Nah teman-teman, ini adonan yang akan saya cetak. Kalau ini saya bikin 3 resep ya, jadi saya gunakan 1,5 kilo daging sapi. Nah, di sini sudah ada adonan bakso, lalu mangkok yang berisi air dan juga sendok untuk mencetak atau mencungkil bakso, dan juga panci yang berisi air panas yang tadi sudah mendidih, lalu saya turunkan. Oh ya, adonan ini masih tetap dingin ya. Jadi penting menjaga agar adonan tetap dingin sampai akhir pencetakan. Oke, karena bakso sudah penuh di panci ini, maka saatnya kita rebus dengan api kecil saja agar bakso matang secara perlahan dan juga matang merata. Setelah beberapa menit, baksonya bisa kita cek ya apakah sudah matang atau belum. Jadi di sini bakso terlihat insya Allah kenyal ya. Kita coba cek satu butir. Nah, insya Allah sudah padat dan kenyal ya, sudah matang. Saatnya kita angkat bakso yang lainnya. Yuhu, bakso siap kita angkat. Insya Allah kenyal. Ini bakso siap kita tiriskan dan kita dinginkan. Ini saatnya kita tiriskan, lalu kita dinginkan sebelum kita packing. Aromanya insya Allah enak teman-teman. Insya Allah gurih ini dan berasa banget dagingnya karena kita gunakan sedikit sekali tepung. Ini bakso yang sudah dingin. Lalu ini saya cek lagi tingkat kematangannya dan alhamdulillah sudah padat dan kenyal. Jadi setelah ini saya akan masukkan ke dalam freezer kurang lebih sekitar 5 jaman agar bakso beku, baru saya packing.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini belajar bareng kita hari ini. Cara membuat bakso homemade yang sehat dan insya Allah enak. Yakin yang memberi enak pada masakan kita hanya Allah, bukan resepnya dan bukan kita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.